Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 494. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Mountainside Villa. Ketika Ariel muncul, hal pertama yang Bakhtiar minta dia lakukan adalah berlutut. Di dunia ini, kecuali kakek, tidak ada yang memenuhi syarat untuk membuatku berlutut. Ariel memandang Bakhtiar tanpa kerendahan hati atau kesombongan. Dia tahu bahwa Bakhtiar sengaja ingin mempermalukannya, tetapi penghinaan semacam ini Ariel tidak menerimanya. Bakhtiar tersenyum ringan dan berkata, "Mengapa kamu harus begitu kuat? Ini bukan pertanyaan pilihan ganda. Dia hanya bisa melakukan apa yang saya minta seseorang lakukan." Begitu Bakhtiar selesai berbicara, Ardian pergi tanpa berkata. Ketika dia sampai di sisi Kauri, dia meraih leher Kauri dengan satu tangan dan mengangkatnya. Melihat adegan ini, Ariel tiba-tiba mengepalkan tinjunya. "Kamu punya waktu 30 detik untuk memikirkannya. Dan ini akan menjadi 30 detik terlama dalam hidupmu," kata Bakhtiar. Kauri meraih tangan Ardian dengan kedua tangan dan terus meronta. Tapi dia tidak melihat Ariel untuk meminta bantuan. Sorot matanya yang tidak takut mati sepenuhnya menunjukkan bahwa dia tidak mau membiarkan Ariel berlutut untuknya. "Biarkan dia pergi." Ariel menggertakkan giginya dan berkata, "Apakah kamu masih laki-laki? Kamu menyerang seorang wanita. Pernahkah kamu mendengar kalimat, sukses atau gagal adalah pahlawan?" kata Bakhtiar. Seiring berjalannya waktu, wajah Kauri menjadi semakin merah, dan bibirnya berubah sedikit pucat. Terlihat jelas bahwa dia telah mencapai titik kekurangan oksigen. 3, 2, bang. Ariel berlutut di lantai dengan keras, menundukkan kepalanya dan berkata, "Lepaskan dia." Bakhtiar tidak terkejut dengan hasil seperti itu, karena dia terbiasa mengendalikan segalanya, dan semuanya akan berjalan sesuai rencana awalnya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kauri, yang jatuh ke tanah, terengah-engah, tetapi dia tidak merasakan sedikit pun kegembiraan selama sisa hidupnya. Dua garis air mata bening itu seperti untaian mutiara yang putus. Dia tahu betapa seriusnya bagi Ariel untuk berlutut. Di keluarga Wijaya, Ariel menderita banyak penghinaan, bahkan dipukuli dan ditolak. Tetapi setiap kali Andika membuatnya berlutut dan memohon belas kasihan, tubuh Ariel sekeras baja, dan dia tidak pernah berkompromi dengannya sampai titik ini. Tapi hari ini, dia berlutut untuknya. "Ariel!" teriak Kauri dengan suara serak. Setiap kali melihat seseorang yang saling mencintai mati di tangannya, Bakhtiar merasa sedikit kasihan. "Saya benar-benar tidak bisa mengubah kebiasaan buruk ini." Bakhtiar menghela nafas dan mengasihani diri sendiri. "Namun, rasa kasihan seperti ini akan berlalu jika kamu menanggungnya." Bakhtiar berdiri, memegang asbak di tangannya, dan berjalan di depan Ariel. "Bukan karena kamu, anakku tidak akan mati." Setelah selesai berbicara, Bakhtiar menghancurkan asbak di kepala Ariel. Terdengar ledakan. Darah yang meluap dari kepala Ariel langsung menutupi seluruh wajahnya. "Aldi dibunuh oleh Helen. Apa hubungannya denganku?" kata Ariel. Bakhtiar menendang dada Ariel. Dia berkata, "Jika bukan karena kamu, mengapa dia datang ke tempat miskin seperti ini?" "Bakhtiar, saya tidak mengirim surat undangan ke rumahmu. Untuk menyelesaikannya, Helen membunuh Aldi, dan kamu yang mewujudkannya. Bahkan jika kamu ingin seseorang disalahkan, seharusnya bukan aku." Ariel jatuh ke tanah, wajahnya berlumuran darah, dan dia terlihat sangat meresap. Setelah Bakhtiar mendengar ini, dia menjadi semakin kesal. Dia tahu apa yang menyebabkan Helen membunuh Aldi. Jika bukan karena dia, Aldi diberi tugas untuk berurusan dengan Ariel, Helen tidak akan membunuhnya. Tetapi dia tidak akan mengakui bahwa itu adalah kesalahannya, dan Ariel harus menanggung semua faktor dan tanggung jawab. "Tidak tahu, kamu gelandangan. Hidup di dunia tidak lebih dari mendiskreditkan karakter.
Kamu harus mati sendiri. Dan kamu tidak boleh mengambil nyawa anak saya. Baktiar menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Dia berjalan ke arah Ariel. Dia meraih kerah Ariel, melihat ke bawah dan berkata, "Mengapa kamu tidak bisa mengenali sifat tidak berhargamu sendiri? Dan mengapa kamu ingin melibatkan putra saya?" Ariel tersenyum menghina kejahatan semacam ini, dan berkata, "Baktiar, kamulah yang membunuh Aldi, dan aku tidak sia-sia. Orang terdekat saya sudah mati. Apakah kamu tahu betapa menyedihkannya saya sekarang?" Baktiar meraung. Ariel menatap langsung ke arah Baktiar dan berkata, "Berpikir untuk membunuh putramu sendiri dengan tanganmu sendiri. Kamu akan lebih menderita." Baktiar tiba-tiba melihat ke langit dan tertawa. Dan berkata, "Kamu akan segera memahami rasa sakitku. Aku akan membiarkan Kauri mati di depanmu. Perlahan aku akan menyiksanya sampai mati. Biarkan kamu melihat semua ini tapi bukan aku yang akan menyiksanya. Ardian, aku sudah lama tidak melihat metode pembunuhanmu. Aku ingin melihat berapa lama seseorang bisa hidup jika seluruh tubuhnya rusak," kata Baktiar kepada Ardian. "Aku juga ingin tahu apakah suara patah tulang wanita akan lebih jelas." Ardian berkata sambil tersenyum. Berjalan menuju Kauri. Ariel berdiri dan berkata kepada Baktiar, "Jika kamu berani menyentuh sehelai rambutnya, aku akan membunuhmu tanpa tempat untuk menguburmu." "Kamu," Ardian tersenyum menghina, dan berkata, "Sebelum mengancamku, lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengguncang dunia hanya dengan satu mulut." Ketika Ardian semakin dekat dan semakin dekat dengan Kauri, Ariel tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar. Terlepas dari apakah dia lawan Ardian atau bukan, dia harus mencobanya. Dia tidak boleh hanya duduk dan menonton Kauri disakiti olehnya. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba melompat keluar dari sisi Ariel. "Ini Elias." "Ya," Elias memimpin dalam menyerang Ardian. "Sampah, sepertinya aku belum cukup mengajarimu pelajaran." Ardian tersenyum menghina. Di gerbang area villa, dia baru saja merobohkan Elias, tetapi tidak membunuhnya. Orang ini jelas tidak memiliki cukup pelajaran. Elias sangat kuat dalam hal kekuatan dan kecepatan, bergerak seperti kelinci, menarik gunung dan sungai. Tapi dia pergi dengan cepat dan mundur lebih cepat lagi. Dan dia tidak mundur dengan sukarela, tetapi dipukul mundur oleh Ardian. Setelah ledakan, tubuh besar Ardian terlempar terbalik dan membentur tanah, tepat di depan Ariel. Tampaknya Ardian dengan sengaja mengendalikan kekuatannya sendiri, dan dia dapat mendarat dengan akurat di posisi pendaratan Elias. Orang kuat seperti ini tidak lagi berada di ranah yang bisa dibayangkan Ariel. "Apakah kamu tahu seberapa besar jarak antara kelinci dan harimau?" Ardian berkata dengan senyum tipis. Melihat dua suap darah menyembur keluar dari mulut Elias, Ariel yakin dia belum mati, jadi dia tidak terlalu peduli. "Apakah kamu berani bertarung denganku?" Ariel berkata kepada Ardian. Ardian sangat gembira. Sampah seperti ini berani menantangnya. "Apakah kamu tahu berapa banyak sampah seperti kamu yang aku bunuh setiap tahun?" Ardian tersenyum menghina. "Bisakah kamu mengguncang dunia hanya dengan satu mulut?" Ariel mengembalikan kata-kata Ardian secara utuh, yang membuat ekspresi Ardian menjadi dingin seketika. Tidak ada yang berani membencinya seperti ini. Baktiar tidak mengatakan apa-apa, dan Ardian tidak akan menerima tantangan Ariel tanpa izin. Karena dia tidak yakin kamu bisa mengalahkannya untuk diyakinkan. Baktiar duduk di sofa dan berkata kepada Ardian bahwa jika dia ingin menyiksa Ariel dan membuatnya menderita, dia harus meyakinkannya. Meskipun sudah larut, Baktiar tidak terburu-buru untuk beristirahat. Dia ingin melampiaskan semua kemarahan atas kematian Aldi pada Ariel, dan membiarkan Ariel tahu apa itu keputusasaan yang sebenarnya. Ketika dia berbaring di tanah seperti anjing mati, menyaksikan Kauri disiksa, Baktiar akan merasakan kesenangan. Dia membutuhkan Ariel untuk memohon belas kasihan, dan untuk menunjukkan ketidakberdayaan orang yang lemah. Setelah mendengarkan kata-kata Baktiar, Ardian berbalik dan berjalan di depan Ariel. "Patriark memberimu kesempatan. Kamu seharusnya merasa terhormat. Tetapi jika kamu pikir kamu memiliki kesempatan untuk mengalahkanku, itu akan menjadi konyol," kata Ardian dengan ringan. "Bagaimana kamu tahu kamu tidak akan kalah sampai kamu benar-benar bertarung?" kata Ariel.
Sampah bodoh. Ardian mendengus dingin. Tiba-tiba menyerang. Ariel merasakan kilatan di depan matanya. Dan tidak bisa melihat sosok Ardian sama sekali. Dia dipukul dengan keras di dada. Dan dia langsung kehilangan berat badan dan terseret mundur. Kecepatan dan kekuatan semuanya di luar jangkauan yang bisa dilawan Ariel. Hampir tidak mungkin mengalahkan Ardian. Tapi Ariel tahu bahwa dia masih punya kesempatan. Selama dia bisa menemukan kekurangan dan memukul Ardian dengan sekali pukulan, itu sudah cukup. Bersambung.